Oke, saudara-saudaraku, berikutnya kita lanjutkan seperti hari-hari biasa kajian kita berikutnya. Akan memperjelas lagi apa yang telah kita kaji di hari-hari yang lalu, bahwa sudah secara penjelasan-penjelasan akli yang didukung oleh nakli. Mungkin teman-teman yang Kristen nggak tahu apa itu akli. Akli itu dalil akal, nakli itu dalil nas tertulis. Sudah kita kupas tuntas tentang bagaimanapun 100% Allah, 100% manusia, itu sudah sesuatu yang tidak bisa diterima lah. Mau diputar kemanapun, mau pakai cara apapun, tidak bisa diterima. Kecuali dengan satu jalan, yaitu menerima dogma. Artinya kita melumpuhkan atau membunuh akal kita, itu baru bisa. Ini kelanjutan dari itu, bisa dibilang kelanjutan, tapi bisa dibilang tidak, yaitu kita akan kajian kita, firman itu menjadi apa? Nah, supaya lebih tegas, firman itu menjadi apa? Menjadi apa? Ya, ini judul kita, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih pas lagi. Firman itu menjadi apa? Yang kita akan koreksi, yang akan kita kritisi adalah kitab Yohanes. Masih Yohanes ini ya. Makanya Yohanes ini paling asik karena dia bahasa sastranya paling bagus. Yohanes ya, 1 ya 14. Nih. Sekarang begini. Kalau kita beragama, tentu kita punya kitab suci. Ya, ini. Kalau Islam ya ini itu loh, ya. Masalahnya ketika kita beragama, kita mau tunduk terhadap kitab suci atau mau tunduk terhadap dogma. Kan itu pilihan gitu loh. Atau kalau aku pakai bahasa lain, kita mau diatur kitab suci atau kita mau mengatur kitab suci? Coba, gimana menurut kalian? Ya, kita beragama itu landasan keberagamaannya dibangun atas kitab suci kita masing-masing. Ya. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah mengatakan kita orang yang beragama, kita akan mengatur kitab suci atau kita akan diatur oleh kitab suci? Kalau aku bawa ke dogma, kita akan mengikuti apa yang dikatakan kitab suci atau apa yang dikatakan dogma? Coba, mana pilihannya? Kan bahasaku simple ya, nggak terlalu sulit kan? Nggak terlalu sulit dipahami kan? Coba kamu pikirkan sejenak lah, mana yang benar itu? Kan jangan sampai terjadi overlapping gitu loh. Kok sampai terjadi overlapping, ya pasti keliru. Nggak bisa kalian beragama dengan benar gitu. Hah? Pilih yang mana? Sekarang aku akan jelaskan apa kata Yohanes. Ya. Jadi supaya begini loh ya. Aku berkali-kali jelaskan. Aku itu tidak ngajak teman-teman Kristen untuk mengikuti Quran, tidak. Aku tidak harus aku belum waktunya memakai hal-hal yang lain termasuk Quran, tidak. Aku cukup menggunakan Bible, khususnya Perjanjian Baru. Karena apa? Di Bible ini, meskipun sudah begitu banyak terkontaminasi oleh tulisan-tulisan manusia, aku kadang-kadang juga heran, apakah itu Allah yang agung, yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, ya, Allah Ismail, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad itu menunjukkan kekuasaannya? Karena dalam kitab ini, meskipun telah terkontaminasi, ini ya, juga ini,
Hal-hal yang lain boleh terkontaminasi, tapi untuk ketunggalan Allah itu dia tidak terkontaminasi. Kadang-kadang dalam perenunganku, kesendirianku juga aku bertanya ya, apakah itu cara bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya? Tidak terkontaminasi. Jadi kalau aku ingin mengajak kalian menyembah kepada Allah yang tunggal, aku cukup pakai ini saja. Nggak perlu aku pakai Al-Quran. Pakai ini saja. Gitu tuh. Jadi dalam konteks ini, berapa kali aku mencapai, ini kan kita sudah berseri-seri membahas tentang Yohanes, khususnya tentang Yesus siapa itu. Karena apa? Semua agama samawi, itu hal yang paling fundamental itu adalah dakwah tentang tauhid. Gitu loh. Karena tauhid tentang keesaan Allah, tentang eksistensi Allah yang tunggal, itu akan mendasari agama-agama itu. Itu kalau misalkan bangunan itu pondasi yang paling dasar yang akan dibebani oleh bangunan atasnya. Kalau ini aja dia sudah goyah, maka bangunan itu runtuh. Makanya dakwah paling utama itu adalah dakwah tauhid. Bagaimana seperti Ja'far yang diutus Kanjeng Nabi untuk hijrah. Hijrah pertama itu tidak ke Yatsrib, tidak ke Madinah, tapi ke Ethiopia sana. Ada Raja Majasi. Akhirnya sang Raja Majasi masuk Islam. Itu lewat apa? Lewat diskusi dengan sahabat Ja'far. Artinya apa? Sahabat Ja'far nggak mungkin dong nggak menguasai Kristologi. Ya enggak, bagaimana aku akan berdiskusi dengan teman-teman Kristen kalau aku nggak menguasai ini, nggak baca ini, kan ya enggak mungkin. Dan alhamdulillah akhirnya meskipun polemik apakah sang raja sudah masuk Islam atau tidak, ya karena namanya sejarah ya seperti itu. Ada yang bilang mau masuk Islam tapi nggak enak sama rakyatnya atau gimana, itu sejarah lah gitu. Tapi faktanya ketika Kanjeng Nabi dapat kabar bahwa sang raja wafat, Kanjeng Nabi melakukan sholat gaib. Gitu loh. Jadi sebetulnya sholat gaib itu sebuah sholat yang dilakukan kalau kita tidak yakin atau kita ragu bahwa yang meninggal itu tidak disolati sebagaimana orang Islam menyolati jenazah. Sebetulnya basic sholat gaib itu di situ. Tapi kan sekarang sedikit sholat gaib, sedikit sholat gaib. Kalau misalkan kamu punya saudara naik haji, terus di Saudi sana meninggal, apa perlunya sholat gaib? Karena di sana kan sudah disolati, ya pastilah menurut syariat-syariat Islam yang kita punya. Nggak mungkin di luar syariat Islam, gitu loh. Begitu juga kenapa Kanjeng Nabi mensolati? Karena di sana Islam belum kuat. Ada sebuah kecurigaan supaya lebih mantap, nah disolati lagi. Jangan-jangan di sana tidak disolati, gitu loh. Cuman sekarang kan, kalau ada yang meninggal di mana, disolat aja, sholat gaib. Ya apa perlunya? Orang sholat gaib itu esensinya karena kita itu tidak melihat sehingga nimbul keraguan supaya mantap kita sholati lagi. Kalau sudah mantap, ya tidak perlu. Seperti kau punya anak, ambil di Harvard sana kuliah atau di Chicago sana kuliah. Tiba-tiba karena memang takdirnya sakit dan meninggal dimakamkan di sana. Nah, di sana komunitas Islam itu jarang, meskipun ada. Kamu ragu-ragu. Ya itu baru kamu punya alasan sholat gaib. Gitu loh. Keraguan itu. Oke. Jadi kalau dari peristiwa itu ya Majasi sudah masuk Islam karena Kanjeng Nabi mensolati. Tapi itu debatable lah, oke ya. Sekarang kita kembali ke sini, ke Yohanes 14 1:14 ini ya. Jadi gini, ini panjang tapi aku kutip yang depan saja ya, karena intinya itu yang depan. Sebentar. Firman, aku tulis huruf besar semua ya. Ya ikut-ikutan yang ada di anulah sekali-sekali, yang ada di Yunani, huruf-huruf Yunani ya. Firman ya itu ya
telah menjadi telah menjadi manusia. Inilah kadang-kadang salah tulis besar semua, manusia, ya, bla 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 bla, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Masalah anak tunggal kita abaikan dulu, tidak kita diskusikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Ini buktinya bahwa satu ayat pun itu kadang-kadang mengandung lebih dari satu permasalahan. Ya. Oke, sekarang perhatikan di sini. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini nampak ya, kadang-kadang ada yang kasih masukan, Pak, kurang ke sini, kurang ke sini. Ini kalau ini kita bikin perpanjang, kameranya nggak bisa. Nih ya, firman. Ya, siapa ini? Yesus kan? Yesus. Ada yang Yesus, ada yang Yesus. Ya, ini Yesus. Itu telah menjadi apa? Menjadi apa Yesus? Manusia kan? Teksnya itu mengatakan begini. Firman itu, Yesus itu telah menjadi manusia. Nggak ada mengatakan firman itu telah menjadi Allah, itu nggak ada. Firman itu telah menjadi Allah. Kurang L ya. Ini nggak ada. Nggak ada ini. Ini nggak ada. Yang ada itu adalah firman itu telah menjadi manusia. Buka Injilmu. Tidak ada juga firman itu telah menjadi 100% manusia, 100% Allah. 100% Allah. Ini tambah nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi masalahnya sekarang seperti yang aku bilang tadi. Anda mau tunduk terhadap mana? Kalau Anda tunduk terhadap Alkitab, ya bunyinya begini. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Yesus itu menjadi manusia. Nggak ada dia bilang firman ini ya. Apa? Bible ini mengatakan firman itu telah menjadi 100% manusia, 100% Allah. Nggak pernah. Atau firman itu telah menjadi Allah. Nggak pernah. Yang ada itu firman itu telah menjadi manusia. Masa sulit sih menerima penjelasan ini? Masa sulit? Nah, seperti tadi yang aku bilang, pilihan di antara kamu. Kamu mau beragama, ya, taat terhadap Alkitab, ya, atau Alkitabnya engkau perkosa supaya taat terhadap kemauanmu. Atau kalau aku bukan dengan dogma. Kamu beragama, mau taat terhadap Alkitab atau taat terhadap dogma orang lain. Dogma itu loh bikinan manusia. Kamu kan manusia. Ngapain keberagamaanmu tuh kamu gadaikan sama manusia-manusia yang gak jelas itu? Kalau sahabat Umar itu paling begini. Dia kalau suruh tunduk terhadap yang lain dia tidak mau. Apa katanya? Dia laki-laki, aku laki-laki. Dia manusia, aku manusia. Kamu punya pendapat, aku juga punya pendapat. Tetapi sahabat Umar itu samina waktona kalau sudah terhadap Allah dan kanjeng Nabi. Nggak ada kata ABCD, nggak ada. Kalau sudah Allah dan kanjeng Nabi memberikan keputusan, samina waktona. Tapi kalau soal pendapat, semua kalau kau boleh berpendapat, kenapa aku nggak boleh berpendapat? Gitu loh. Nah sekarang kamu kalau ada dogma itu pendapat orang sudah. Mau orang kelas apapun dia tetap aja orang yang bisa salah.
Lah kamu telan mentah-mentah. Masa kamu hidup sekali, kamu beragama akan kamu gadaikan dengan pendapat orang? Apakah nanti dia di akhirat itu, kalau kamu nanti sudah kiamat ini, bertanggung jawab atas kesalahanmu? Tidak. Nanti akan kita bahas. Al-Quran menjelaskan itu karena ya nggak bisa nanti Allah saya salah karena saya dulu ikut dia. Dan memangnya lo nggak punya otak kok ikut-ikut? Kan gitu kan. Yang kamu ikuti pun besok melepaskan diri. Enggak, saya enggak paksa dia ikut-ikut sendiri. Gitu loh. Jadi, hidup sekali itu beragamalah berdasarkan bagaimana engkau memahami Alkitab. Ya. Jelas ya? Pilihan ada dua. Kamu mau mengatur Alkitab atau kamu yang diatur Alkitab. Kamu yang mengikuti dogma atau kamu yang ikut Alkitab. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.